Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah yang disebut Sayyidina Al-Habib Al-Malad Al-Jamil Al-Awsaf Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Semoga Allah membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surga-surganya. Amin Allahumma amin. Al-Habib Abu Bakar merupakan seorang al-Qutbil Fard, kutub yang tunggal, termasuk daripada jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini bersambung terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Walau sebagai anak yatim, namun beliau tumbuh dan dewasa dalam perhatian dan perlindungan sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya di saat usia 3 tahun. Bahkan diriwayatkan beliau pernah mengatakan sebelum 3 tahun beliau mengingat daripada kejadian-kejadian yang ada pada dirinya. Kesemuanya ini menunjukkan kemurnian roh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada usia 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut, ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di kota Sewun, di sebuah kota di Hadramut, beliau disambut di pintu masuk kota oleh paman sekaligus guru beliau, Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar, beserta segenap keluarga dan sanak familinya. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah ke rumah seorang yang dimuliakan oleh Allah, Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf As-Saggaf, seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau mampu, yaitu Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah serta kesalehan yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang diterjemahkan, hati para arifin billah mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Atas pertemuan singkat di atas, perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau. Dalam waktu singkat tarbiyah dan pendidikan diberikan telah nampak hasilnya. Beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman beliau sendiri, yaitu saudara daripada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran teori, namun praktek secara langsung. Karena dalam usia tersebut beliau telah rutin dibangunkan malam untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Selain dari kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar berguru kepada seorang ulama yang terkenal di masanya dan menjadi pemimpin daripada guru-guru yang ada di masanya, yaitu salah satunya seorang guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurah sejak Al-Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Sebelum beliau berangkat ke Hadramut, Al-Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya dengan berkata, wahai, lihatlah mereka 3 dari waliullah yang nama mereka sama, hal mereka sama, dan maqam mereka juga sama. Adapun yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Qutbul Mala Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus. Sedangkan yang kedua engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru Al-Habib Ali sendiri. Dan yang ketiga engkau akan melihatnya di akhir usiamu.
Ketika di akhir usia orang tersebut, ia pernah bermimpi melihat Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5 kali dan 5 malam secara berturut-turut. Dan di dalam mimpinya Rasulullah berkata kepada orang yang bermimpi itu, "Aku datang kepadamu bersama cucuku yang soleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Lihatlah, orang yang bermimpi tadi sebelumnya belum pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpinya diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Hingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, orang tersebut teringat dengan ucapan Al-Habib Ali yang menerangkan bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga, yang nama sama, hal sama, dan makamnya juga sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, bahwasanya setelah orang tersebut bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, tidak lama kemudian orang tersebut meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abu Bakar mendapat perhatian yang khusus dari guru beliau Al-Habib Ali, sampai Al-Habib Ali sendiri yang meminangkan untuk mengawinkan beliau serta membiayai perkawinan beliau di kota Seoul. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, maka Al-Habib Ali memerintahkan kepada Al-Habib Abu Bakar untuk menyebarkan ilmu di kota Al-Hazm. Selain belajar kepada Al-Habib Ali, beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar memiliki beberapa guru, di antara Syekhut Tarbiyah Al-Habib Al-Allamah Al-Abar Abdullah bin Umar As-Segaf. Dan dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Dan sebagai Syekhul Fatah beliau adalah Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar kepada beliau Al-Habib Abu Bakar, seraya mengatakan, "Engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Imam Al-Wadi Al-Ahgaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf." Selain dari para ulama dan aulia di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru serta mendapatkan ijazah serta ilbas dari para aulia dan ulama di kota Terim, Seoul, dan lain-lainnya. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka dan mendapatkan barakah daripada mereka kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dan tinggal di kota Besuki. 3 tahun kemudian beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus mencari ilmu dan ijazah dari para ulama di Indonesia, di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, dan lain-lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah diriwayatkan pada suatu hari, pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia beruzlah. Di saat itu beliau kembali dari Masjid Jami' di kota Gresik ini, pulang ke rumahnya untuk memulai melakukan uzlah atau mengasingkan diri dari manusia. 15 tahun lamanya Al-Habib Abu Bakar menjalani khalwatnya atau uzlahnya, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah memberi izin untuk keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus yang memberikan isyarah untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 hari dan 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya." Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah, kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur, Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf, yang sekarang kita juga berada di hadapannya. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Saat itu di hadapan para hadirin, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad berkata, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk kalian demi memberikan kemanfaatan bagi manusia, baik yang khusus maupun yang awam.
Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis dan qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri karena beliau juga sebagai tempat rujukan, tempat kembalinya para pengunjung dari berbagai penjuru. Bagi mereka yang datang dengan penuh husnudzon atau prasangka baik, niscaya akan tercapailah hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Selama hidupnya di majlis beliau diadakan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, dan di majlis beliau telah dihatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Dan Sayyidi Al-Habib Abu Bakar membuat jamuan yang besar setiap kali khatam kitab Ihya-nya. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafus saleh. Beliau mencontoh salaf dengan pakaiannya dan akhlaknya, dan di majlis beliau banyak sekali kitab yang dibaca, juga termasuk kitab-kitab para salafus saleh. Mengenai maqam dan kedudukan beliau telah mencapai as-siddiqiyatul kubra. Para aulia di zamannya menerangkan mengenai ketinggian kedudukan maqam tersebut. Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam sebuah risalah mengutip sumpah yang tertulis dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar. Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke maqam datuk-datuknya. Berkata seorang yang telah terkumpul pada dirinya keutamaan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang al-ghud bil ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali juga pernah berkata, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Pada kesempatan yang lain beliau berkata, saya tidak pernah meminta doa kepada seseorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dan dalam surat menyuratnya dengan saudara beliau Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, seringkali beliau menulis, sampaikan salamku kepada seorang yang jiwaku berada di tangannya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, seorang wali dan penyuruh di jalan Allah dari kota Jakarta, dengan ucapan dan perbuatannya sewaktu beliau datang ke kota Gresik menyambung tali silaturahim kepada Al-Habib Abu Bakar. Sambil menangis, Al-Habib Ali mengatakan, ini adalah raja daripada lebah, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Selanjutnya beliau berkata, wahai saudaraku, lihatlah kepada Al-Habib Abu Bakar, karena menatap wajah beliau adalah ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, yang juga seorang panutan kaum arifin, berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah khalifah dan telah berada di tingkat maqam syuhud dan dapat menyaksikan hakikat dari segala sesuatu, dan pantas dijuluki apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Kesemuanya ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidak tidur. Beliau sendiri Al-Habib Abu Bakar pernah mengatakan, telah masuk kepadaku Rasulullah SAW sedangkan aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan beliau SAW memelukku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam lainnya. Kesemua ini hasil dari meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Dan dalam keadaan tertentu pernah pula Al-Habib Abu Bakar mengatakan, aku ini adalah ahli darat. Siapa manusia yang memohon pertolongan Allah melalui aku, maka aku akan menolongnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Siapa orang yang berada dalam satu kesusahan lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan datang kepadanya dalam waktu sekejap dengan izin Allah. Dan seringkali beliau Al-Habib Abu Bakar mengatakan, aku gembira untuk berjumpa dengan Allah. Selama 15 hari beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar menahan diri daripada makan dan minum. Namun dalam menjalankan kewajiban seperti wudhu dan salat, beliau lakukan seperti biasa. Di saat akhir menjelang ajalnya, beliau nampak gembira menyambut panggilan Allah, dan Allah pun gembira berjumpa dengan beliau. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai di malam Senin
tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian manaqib Sayyidi Al-Habib Abu Bakar yang kita baca dan kita dengar setiap tahunnya. Guna diadakan pembacaan maulid, pembacaan manaqib seorang yang saleh adalah berusaha menghidupkan orang tersebut di tengah-tengah kita, agar kita dapat mencontoh beliau di zaman manusia yang sudah kehilangan panutan, di zaman anak manusia yang sudah kehilangan contoh suri tauladan. Sungguh riwayat hidup seorang yang menjadi kecintaan Allah yang baru kita dengar, bukan cuma hanya didengar di sini, tapi ketika keluar dari masjid ini hilang tidak ada bekas di hati kita semua. Sehingga bagaimana kita mau bawa cerita, kita mau contoh cerita riwayat tersebut kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Setiap riwayat hidup dari seorang waliullah yang dibaca, seharusnya kita menjadikan mereka sebagai panutan, karena mereka adalah tempat bertenggernya kecintaan dan keridhaan Allah. Mau kemana kita hidup kalau tidak mencari kecintaan dan keridhaan Allah? Maka dari itu kenalkanlah diri, anak dan keluarga kita dengan kaum salihin. Haruslah di zaman yang mengkhawatirkan ini kita memiliki cita-cita yang tinggi, menjadikan mereka sebagai salihin, idola kita dan keluarga kita, dengan mencintai ilmu yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ilmu manusia menjadi mulia. Lihat manaqib Al-Habib Abu Bakar tadi. Beliau pergi ke Hadramut di usia yang masih kanak-kanak, dibimbing oleh seorang yang saleh, diisikan ilmu tersebut di dalam hati orang yang saleh, dan pastilah beliau menjadi orang yang saleh. Salaf-salaf kita dari zaman usia kecil dididik oleh orang tuanya berakhlak sebagaimana akhlak salafnya dalam menandani akhlak Nabi Muhammad. Salaf kita dahulu merasa cemas dan khawatir jika anaknya tidak berakhlak mulia, jika anaknya merasa aman dengan tindakan semaunya, dan tidak sedikit dari mereka jika terjadi pelanggaran sekecil apapun akan mereka gunakan berpikir secara keras untuk menghilangkan akhlak yang buruk pada anaknya. Bahkan diceritakan seorang anak di zaman dahulu jika berbicara dengan kalimat yang tidak baik, ada seorang ibu yang sampai mensiwaki anak tersebut sampai berdarah mulutnya, agar anak tersebut teringat bahwa ucapannya tidak pantas untuk diucapkan. Hadirin, inilah cara pendidikan. Ini bukanlah cara kekerasan, tapi ini suatu kekhawatiran atas sikap tidak baik dari seorang anak. Terutama di saat ini hadirin, pergaulan dan pertemanan sangat mengkhawatirkan. Guru Al-Habib Abu Bakar, Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad, ketika usia beliau berada di Haram Makkah, tidak diizinkan oleh ayahnya Al-Habib Muhammad bin Hussein untuk keluar dari rumah kecuali bersama sang ayah, padahal beliau berada di Haram Makkah. Bagaimana dengan kita hadirin? Anak kita di mana, kita di mana? Pertemanan yang menjerumuskan seakan-akan menjadi lubang yang siap menjerumuskan anak-anak kita. Anil mar'i la tasal wa san'an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Sesungguhnya jangan tergesa-gesa menilai seseorang, teliti dahulu siapa temannya, karena setiap orang pasti akan meniru perilaku temannya. Kita mungkin hanya dapat memberikan makanan jasmani kepada anak dan keluarga kita, tapi kita tidak tahu apakah anak kita merasa rohaninya lapar atau mungkin sudah mati, atau kita sebagai orang tua sudah mati rohaninya sehingga kita tidak dapat menghidupkan rohani anak istri kita. Hal ini ditandai dengan banyaknya manusia yang sarapan rohaninya dengan kemaksiatan, sehingga melihat kemaksiatan yang dilakukan bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, cukup diusap dengan telapak tangannya, maka akan lupa dengan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Beberapa salaf kita mengingatkan bahwa banyak sekali orang-orang tua yang berani mengambil transaksi dengan riba atau rentan, yang menganggap hanya dengan berbisnis melalui riba, rezeki akan mengalir, sehingga hilang keyakinan bahwa rezeki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi li ghairak la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Al-Imam Haddad mengatakan rezeki yang sudah ditentukan Allah tidak mungkin jatuh kepada orang yang bukan selainnya, dan jika itu rezeki sudah ditentukan kepadamu pasti dia datang ke pangkuanmu. Kemudian dengan hal-hal yang haram kita berharap anak dan istri kita menjadi soleh dan salihah, mustahil itu hadirin. Karena itu banyak sekali didapati istri-istri di zaman sekarang
Dan bahkan banyak suami-suami yang lapor bahwasanya istri-istri mereka sudah berani menantang suaminya. Suami seakan kehilangan martabatnya di hadapan istri. Istri berlaku semaunya. Ditambah lagi jika suaminya jahil di agamanya, lengkaplah bagi seorang istri untuk menginjak-injak suaminya. Anak pun demikian, jawab menjawab, caci mencaci, wal'iyadzubillah, bahkan menghardik orang tuanya. Sudah terjadi di zaman sekarang ini, wahai hadirin. Suami kehilangan rasa cemburu dengan istrinya yang berdandan ketika akan mengikuti pesta-pesta perkawinan, berdandan melaksana badut untuk hadir di acara pesta-pesta perkawinan. Suami merasa bangga untuk membiarkan istri membuka auratnya. Dan lagi yang lebih mengherankan hadirin, ada adat yang di kalangan dari sebagian kita bahwa seorang anak gadis yang belum menikah pantang untuk menggunakan jilbab dalam hadir di majelis-majelis pernikahan yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan adat kedua adalah membiarkan anak perempuannya yang menjadi pengantin untuk membuka jilbabnya agar dapat dinikmati oleh orang-orang ajnabi yang bukan menjadi mahramnya, dan dengan alasan biar terlihat cantik dan seumur hidup sekali mereka buka auratnya. Fazayyana lahumus syaitan, maka syaitan menghiasi daripada mereka semua. Dan hadirin, yang lebih celakanya lagi, ini wasiat khususan kepada ahlul bait Rasulullah. Banyak sekali daripada ahlul bait Rasulullah kita disuruh meminta, wahai ahlul bait, wahai cucu Nabi, wahai Alawiyin, wahai kaum Alawi, bahwasanya kakek kalian Muhammad SAW adalah haruslah menjadi panutan bagi kalian. Kita semua yang merasa dirinya ahlul baitnya Rasulullah kelak akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, dan istri dan putri-putri kita semua juga akan berhadapan dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu wasallam alaih. Apakah kita mau membuat dua manusia suci ini menangis ketika kita bertemu dengan kita kelak? Rasulullah sudah tersenyum melihat salaf-salaf kita. Rasulullah sudah tertawa merasa bahagia dengan salaf-salaf kita dahulu. Fatimah binti Muhammad demikian pula. Rasulullah bangga melihat Al-Habib Abu Bakar. Bagaimana kita baca daripada manakib-manakib mereka, seperti dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi disebutkan mereka dididik dari ayah mereka terus kepada ayahnya sampai kepada penghulu kakek mereka, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, alimun fadilun abi thumma jaddi, hakadha nisbati ila al-mukhtari, wa ana artaji kamithli usuli, dzaka aqsal muna min al-ghaffari. Ayahku, kakekku adalah para ulama, begitulah seterusnya para leluhurku sampai kepada Al-Mukhtar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap diriku menjadi seperti mereka, dan itu adalah permohonan dan harapanku kepada Tuhanku yang Maha Pengampun. Inilah silsilah dahabiyah, inilah yang disebut di alam semesta ini sebagai rantai emas, yaitu sebuah sanad rantai ilmu yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, yang setiap mata rantainya adalah seorang imamul aulia dan imamul ulama, dan sekaligus nasab mereka sambung menyambung hingga sampai kepada Sayyidul Kainat Muhammad SAW. Anak berguru kepada ayah, ayah berguru kepada kakeknya, dan seterusnya. Dikatakan oleh Al-Habib Ali, musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudi wa ashrafu hammadi. Sanad ilmu mereka yang sambung menyambung secara rinci sampai kepada manusia yang paling luhur dan paling banyak bersyukur. Abun yatalaqqa an abihi wa hakada fayalaka min aba'in kiramin wa auladi. Ayah menimba ilmu dari ayahnya, dan demikian seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Betapa mulianya mereka memiliki ayah serta para putra yang alim dan saleh. Maka dari itu, wahai para cucu Nabi SAW, para salaf kita yang orang-orang alim dan orang-orang yang saleh telah memilihkan jalan untuk kita menuju kepada Allah melalui tariqah al-alawiyah. Namun mengapa kita masih mau mencari tariqah yang lain? Ini bukti, ini adalah contoh. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengikuti satu demi satu dari langkah-langkah yang telah ditempuh salaf-salafnya, akhirnya mendapatkan maqam yang sangat tinggi karena mereka dalam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sesuai dengan tariqah salaf-salafnya. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
أعطاني الله العلم فلا نحتاج به إلى علم أحد وأعطاني الله العقل فلا نحتاج به إلى عقل أحد. Allah Ta'ala, kata Sayyidina Abdullah bin Abi Al-Haddad, telah memberikan kepadaku suatu ilmu yang dengannya aku tidak perlu lagi membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Dan Allah juga telah memberikan aku satu akal dan pemikiran untuk menempuh thariqah yang benar-benar sebagaimana yang ditempuh oleh para pendahuluku, sehingga aku tidak membutuhkan akal dan pemikiran yang berbeda. Alhamdulillah, ilmu dan pemikiran para salafun saleh adalah alat yang ada di hadapan kita semua. Jalan mereka jelas dan terang. Bila kita ingin mengambilnya, maka ambillah ilmu dan pemikiran mereka. Kalian akan selamat, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dikatakan itba' aslafak wa ghammid aina, tutuplah mata kalian lalu ikuti jalan para salaf kalian. Maka dari itu kita tidak perlu lagi mengambil akidah dan pemikiran dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dari Eropa, dari Amerika, dari Iran, dari Afghanistan, dari Pakistan dan segala macam. Yang perlu kita ikuti adalah ilmu pemikiran dari ahli baitnya Rasulullah yang dibawa oleh manusia-manusia suci yang sekarang kita berada di hadapannya, hadirin sekalian. Dikatakan oleh Al-Habib Ali sebagai akhir dari penutup daripada sambutan dari manaqib ini, Habib Ali mengatakan khususnya kepada Bani Alawi, wahai Alawiyin, ketahuilah para sada Bani Alawi, bila seseorang Bani Alawi tidak berjalan di garisnya leluhurnya yang saleh dari kaum Bani Alawi, maka ia bukan termasuk dari golongan Bani Alawi. Dan bila seseorang pemuda dari Bani Alawi tidak beradab dan berakhlak sesuai dengan akhlak leluhurnya yang saleh, maka ia putus dari tali leluhurnya Bani Alawi dan dia tidak termasuk dari golongan Bani Alawi. Dan dikatakan oleh Al-Habib Ali, jika seorang Bani Alawi yang pemikirannya menyimpang dari thariqah Alawiyin, maka ia bukan tergolong dari Bani Alawi. Dan jika seorang Alawiyin yang dia tidak beramal sesuai akidah daripada leluhurnya Alawiyin, maka dia bukan tergolong dari Bani Alawi. Percuma engkau mengaku sebagai seorang yang bermargakan Segaf, Al-Attas, Al-Idrus, Al-Kaf, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sesuatu yang sudah ditentukan oleh salaf-salafnya. Nisbahmu adalah kepada thariqah Alawiyah yang tidak boleh lepas sedikit pun dari jalur yang telah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah melalui cucu-cucunya yang sekarang kita juga berada di hadapannya, hadirin sekalian. Maka dari itu, melalui majelis yang dimuliakan Allah ini dan berkah dengan para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kita, khususan berkah Al-Wali Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar yang sekarang kita berada di hadapannya, semoga Allah selesaikan urusan-urusan kita karena kita mencintai Rasulnya dan kekasihnya serta wali-walinya dan mengikuti perbuatan mereka para salafun saleh. Yang memiliki masalah keluarga, semoga Allah menjadikan istri dan anaknya dan keluarganya adalah manusia-manusia yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya serta salaf-salafnya. Yang memiliki masalah dalam ekonominya dengan hutang ataupun dengan apapun, semoga berkah pertemuan haul dan ziarah wali kecintaan Allah ini, Allah akan menyelesaikan hutang-hutangnya dan masalah-masalah ekonominya, asalkan ada niat darinya untuk membayarnya. Yang belum memiliki jodoh, yang belum memiliki keturunan, Allah akan berikan rezeki keturunan dan jodohnya menjadi orang yang saleh dan salihah. Yang memiliki hajat duniawi dan ukhrawi, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa dhurriyyati sayyidina Muhammad wa bihaqqi hadha al-habib al-qutub sayyid al-imam al-qutub al-barakah al-habib Abu Bakar bin Muhammad al-Saggaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.